Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Para suster, Yos, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa dunia membenci orang yang diutus oleh Yesus? Kenapa? Pernah dibenci nggak ini? Patung atau robot? Belum dibenci? Oh, berarti bukan utusan Tuhan kalau belum dibenci. Yesus saja dibenci, kita tidak, berarti sudah tapi tidak menyadari. Kalau tidak dibenci itu bukan manusia normal, itu abnormal. Iya, tapi tetap namanya pernah dibenci itu. Bagaimana menghadapi kebencian itu yang setiap orang punya cara berbeda. Nah, kalau kita kembali ke kitab suci, orang yang diutus Tuhan itu wajib dibenci. Yesus jadi disalibkan karena dibenci. Kenapa dibenci? Karena orang yang membenci itu tidak mengenal Bapa. Begitu sederhana ya. Bukan karena dia tidak suka dengan kita. Tidak mengenal Bapa, kan itu kata Yesus. Kalaupun mereka melakukan seperti itu karena nama-Ku, ya terima saja. Karena mereka itu tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Nah, ini luas artinya. Mengenal Bapa. Bapa ini tidak pernah menciptakan agama, tidak pernah menciptakan suku. Yang Tuhan ciptakan itu pribadi manusia, tanpa perbedaan. Dan semua diciptakan dengan rasa cinta yang mendalam, dengan kasih. Maka semua orang yang jadi manusia itu adalah kristalisasi dari kasih Allah yang tampak. Makanya dalam ajaran kita, siapapun yang diciptakan sebagai manusia, itu diciptakan sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Dan yang menciptakan itu Bapa. Maka kalau seandainya dia paham dia diciptakan Bapa, orang lain juga yang diciptakan sama seperti dia diciptakan Bapa, apa alasan untuk membenci? Karena kalau dia membenci orang yang sama diciptakan oleh Bapa, dia membenci Bapa. Kesimpulannya, karena dia tidak kenal Bapa, bahwa semua diciptakan dengan kasih, tapi dia tidak mengasihi tapi membenci, itu berarti dia tidak mengenal betul Bapa. Sehingga logikanya, orang-orang, kelompok, atau bahkan agama tertentu yang suka membenci dan membunuh, itu karena tidak jelas Allahnya seperti apa. Tidak ada Allah pembenci, tidak ada Allah pembunuh. Nah, mungkin juga termasuk kita. Kalau hidup hanya untuk membenci orang, berarti memang karena kita tidak kenal siapa yang menciptakan kita. Itu saja logikanya. Orang akan mengasihi siapapun kalau dia paham bahwa mereka juga diciptakan yang sama seperti saya, sebagai bukti kasih. Seperti yang saya katakan di Tower waktu kita Natal bersama kan. Semua orang diciptakan sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Tidak ada Tuhan menciptakan agama, tidak ada Tuhan menciptakan suku. Manusia yang menciptakan agama dan suku, dan itu yang bisa dijadikan alasan untuk dia membenci yang lain.
Berarti dia tidak kenal Bapanya. Dia tidak tahu Allah yang menciptakan dia. Nah, untuk kita paling penting mungkin kita mengikuti Yesus karena kita mengenal Bapa yang mengutus Yesus. Itu penting. Kita memilih untuk menjadi alat di tangan Yesus karena kita juga sudah mengenal Bapa yang mengutus Yesus dan mengutus kita. Dan Bapa yang kepadanya kita akan kembali. Tanpa kita menyadari ini, pasti kita juga tidak bekerja dengan baik. Karena kita tidak tahu kita kerja untuk apa. Jadi kita ini bekerja untuk mengekspresikan rasa kasih yang Bapa berikan kepada kita melalui Yesus. Dan bekerja untuk mempersiapkan orang kembali kepada Bapa. Sehingga tugas kita itu sebenarnya para investor surga. Tapi kemudian orang banyak tidak suka dan menerima kan. Orang malas bicara tentang surga. Orang malas bicara tentang iman. Orang malas bicara tentang doa. Betapa susahnya kita cari orang kalau bilang bisa doa, tapi di sini bersyukurnya. Di negara bersyukurlah. Lumayan banyak orang ikut misa harian. Juga ada doa di Gua Maria. Belum tentu semua bisa melakukan itu. Karena tergantung pada kita. Seperti yang saya katakan waktu di Singaraja ya saudara. Kalau saya itu pastor yang tidak suka kumpul dana abadi. Kenapa? Kita itu dipanggil untuk mempersiapkan orang masuk hidup abadi. Bukan kumpul dana abadi. Karena jangan sampai karena kita kumpul saldo. Lupa buat kegiatan untuk umat. Makin dekat dengan Tuhan dan gereja. Maka kemudian kenapa saya bilang kelompok ini rekoleksi, kelompok itu rekoleksi, buat giat ini itu penting. Nggak apa-apa kita keluarkan uang. Untuk apa kita kumpul uang? Karena kita bukan koperasi, bukan bank, bukan toko. Ini lembaga rohani untuk menginvestasi kerajaan Allah dan menampakkan kerajaan Allah. Nah, bahayanya orang yang muka uang, orang yang sangat duniawi pasti tidak suka dengan tawaran-tawaran rohani. Maka susah kita cari orang untuk terlibat banyak dalam kegiatan ini. Karena orang memburu uang, bukan butuh sih. Kalaupun uang sudah ada, tetap orang memburu. Dan orang sangat duniawi. Kalau untuk kepentingan duniawi, mereka all out. Mau hujan tetap kerja. Mau sudah capek tetap lembur. Yang penting ada tambahan gaji. Tapi coba cari waktu untuk ke gereja. Susah. Nah, karena kita sering mengajak, bisa juga mengeritik mereka karena gaya hidup seperti itu yang buat kita dibenci. Apa saja Romo ini ngomong gitu terus, memang kita tidak kerja, suruh kegiatan ini, suruh kegiatan itu, memang kita makan dari sana. Nah, itulah komentar-komentar yang kadang-kadang memang membuat kita merasa bahwa ya menjadi alat di tangan Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang, dan siap menghadapi dan mengelola kebencian. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan suster tadi. Kita sering dibenci. Tapi bagaimana kita mengelola dan menghadapi kebencian itu yang berbeda. Nah, mungkin dalam konteks inilah kita bisa paham kenapa kita butuh teman seperjalanan. Nah, tadi saya bilang gini, teman seperjalanan dan teman hidup itu sama atau tidak? Hah? Teman seperjalanan dan teman hidup. Hah? Beda. Katanya sih sudah beda. Perbedaannya ada di mana? Hah? Terus? Tapi kalau kamu hidup bersama-sama, namanya? Dalam satu komunitas. Padahal lagi tidak berjalan. Hah? Hah? So, panggilan kita belum tentu berjalan karena di tempat. Hah? Terus kalau teman perjalanan dalam hidup? Hah? Oke. Ini dua istilah yang sepele tapi kadang-kadang orang tidak mudah paham, apalagi menyadari. Mungkin sepintasnya begini, teman hidup itu dalam seluruh kehidupan kita berada bersama. Maka kita juga bisa masuk. Sedangkan teman seperjalanan itu teman yang baru kita hidup bersama saat kita berjalan bersama. Nah, yang jadi masalah, orang mendefinisikan perjalanan itu sebagai apa? Kalau mendefinisikan perjalanan sebagai jalan dengan melangkahkan kaki,
Maka itu yang membuat kita susah untuk memahami. Ya, mungkin kalau dalam arti tertentu, kita yang hidup terpanggil ini seperti kata Suster Kalista itu teman seperjalanan. Tapi perjalanan yang seperti apa? Itu yang perlu dipertanyakan. Orang berpikir berjalan itu kalau memindahkan kaki. Tapi sebenarnya hidup itu sebuah siara. Kalau bicara siara berarti perjalanan. Apa yang berjalan? Badan kita boleh berhenti, tapi pikiran dan hati kita selalu berjalan, kan? Maka itu sebuah perjalanan hidup. Memang secara harafiah dalam konteks manusiawi, seperti kata Suster Kalista, kita bisa memahami teman hidup itu suami istri. Kenapa? Dalam kondisi apa saja dia harus selalu sama. Makanya waktu dia menikah, janjinya setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, berjalan atau berhenti, tidur atau bangun, kan gitu sebenarnya. Jadi semua jenis kehidupan dijalani bersama. Sedangkan kita baru berjalan bersama kalau kita satu komunitas, kan. Kalau sudah beda komunitas, jalan sama orang lain lagi. Sehingga tekanannya berbeda. Kalau teman hidup itu pada sebuah keadaan, teman seperjalanan itu pada sebuah tindakan. Mungkin kalau bahasa sinode itu didefinisikan dengan definisi sinodalitas, kan sebagai sebuah keadaan dan sebagai sebuah tindakan. Jadi hidup bersama sebagai sebuah keadaan dan jalan bersama sebagai sebuah tindakan. Maka kita, ketika kita melakukan tindakan penyelamatan atau karya panggilan, itu disebut sebagai perjalanan bersama. Dan perjalanan bersama ini memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Yesus mengutus muridnya bukan satu-satu, tapi berdua. Kadang-kadang kita atasan ini yang tidak paham atau karena mungkin kurang tenaga, makanya utus satu-satu. Seperti kita para pastor, karena kurang romonya satu-satu saja. Tapi sejatinya Yesus itu mengutus dua-dua karena orang tidak bisa bekerja sendiri. Dan itulah pengalaman Santo Paulus dalam bacaan pertama, ketika dia minta Timotius untuk menjadi teman seperjalanan. Karena ketika dia berjalan, dia menemukan betapa tidak mudahnya berjalan sendiri. Kenapa? Nobody is island. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang hidup diciptakan sebagai suatu pulau. Tidak ada orang yang dihidupkan dengan sempurna. Oleh karena diciptakan sebagai makhluk sosial, maka perlu berjalan bersama. Nah, inilah makna utama dari gereja sinodal. Kita berjalan bersama karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita butuh teman seperjalanan karena kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berjuang sendiri. Kalaupun akhirnya kita ditempatkan sendiri, ya, prinsipnya apa? Pakai moto tabisannya Romo Eman. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa selalu menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Kan itu kan ungkapan Yesus sendiri dalam Yohanes 16:32. Ketika murid-murid dan rasul-rasulnya meninggalkan dia, dan dia tampak seorang diri, dia meyakinkan dirinya untuk tidak sedang berada sendiri. Makanya dia bilang apa? Kamu akan pergi dan tercerai-berai. Kamu akan meninggalkan aku satu persatu. Tapi sesungguhnya aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai aku senantiasa. Kita kembali ke definisi perjalanan. Kalau hidup sebagai sebuah perjalanan itu dan pikiran kita tidak pernah berhenti, perasaan kita tidak berhenti, maka justru ketika kita berjalan dalam pikiran dan perasaan, kita jangan berjalan sendiri. Karena kalau misalnya OSF bicara tentang Deus Providebit, maka dalam kondisi apapun harus membiarkan Tuhan bekerja. Berpikir Deus Providebit, merasa Deus Providebit. Nah, apa bisa itu? Berpikir dengan Deus Providebit, merasa dengan Deus Providebit. Karena kalau kita betul berpikir dengan membiarkan Allah menyelenggarakan dan merasa dengan membiarkan Allah menyelenggarakan, itu yang membuat kita kembali ke motto Maria, yaitu Fiat Voluntas Tua. Orang yang berpikir dalam dan bersama Allah, merasa bersama Allah, akhirnya dia kewalahan dan dia cuma bisa bilang, ya, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga kita selalu berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.